Apakah narsistik yang kejam ini sudah diterangkan di Al-Quran? Dalam perjalanan hidup, kita sering menemui orang-orang yang memukau di awal, namun menyakitkan di belakang. Mereka bisa sangat memesona, bicara penuh logika, perhatian di permukaan, namun menyimpan wajah manipulatif yang menyiksa batin. Banyak dari kita yang akhirnya bertanya dalam hati, apakah orang seperti ini yang kejam, secara emosional, merendahkan, bahkan menghancurkan harga diri, sudah disebutkan dalam Al-Quran? Jawabannya iya, Al-Quran tidak diam. Meskipun istilah narsistik atau narcissistic personality disorder (NPD) adalah istilah psikologi modern, namun sifat, pola perilaku, dan dampaknya terhadap sesama manusia telah dijelaskan secara sangat jelas dalam Al-Quran. 1. Kesombongan, akar dari sifat narsistik. Al-Quran berulang kali mengingatkan tentang kesombongan, sifat yang sangat melekat pada karakter narsistik. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Tias, Luqman 18. Narsistik merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Dia merendahkan, mempermalukan, dan merasa berhak atas pujian terus-menerus. Mereka tidak mampu bersikap rendah hati, bahkan saat bersalah pun mereka menyalahkan orang lain. Sama seperti iblis yang menolak sujud kepada Adam karena merasa lebih tinggi, begitulah narsistik menolak setara dengan orang lain. Aku lebih baik darinya. Qis Al-A'raf 12. Ini bukan hanya tentang kesombongan biasa, tapi tentang penolakan terhadap nilai kemanusiaan orang lain. 2. Munafik, dua wajah, dua sisi. Dalam Qis Al-Baqarah ayat 8-10, Allah menyebutkan di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Narsistik sering terlihat sangat religius di depan orang banyak, tetapi penuh kekejaman dalam kehidupan pribadi. Mereka dua wajah, satu wajah untuk publik, satu wajah untuk yang hidup bersamanya. Mereka memanipulasi kebaikan, menggunakan agama untuk menekan dan menuntut orang lain sempurna sementara mereka sendiri tak tersentuh oleh aturan yang sama. Al-Quran menyebut mereka zolim terhadap sesama dan berpenyakit hati karena terus-menerus membohongi dan mempermainkan orang lain demi keuntungan pribadi. 3. Tidak punya empati, dingin terhadap derita orang lain. Salah satu ciri paling mencolok dari narsistik adalah tidak adanya empati. Mereka bisa melihat kamu menangis, hancur, tertekan, tapi mereka tetap tenang atau bahkan menyalahkanmu atas perasaan itu. Allah menyebut orang-orang yang hatinya keras dan tidak peduli terhadap penderitaan orang lain. Kemudian setelah itu, hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Qis Al-Baqarah 74. Narsistik tidak merasa bersalah saat menyakiti. Bagi mereka, semua tentang diriku, keinginanku, kenyamananku. Kamu bisa kehilangan jati dirimu, harga dirimu, tapi mereka tetap merasa dirinya adalah korban. Merendahkan orang lain, menghancurkan dari dalam. Al-Quran juga menyinggung orang yang suka merendahkan, mempermalukan, dan menghina sesama. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Qis Al-Humazah 1.
Narsistik tidak hanya menyakitkan secara fisik, tetapi menghancurkan secara emosional. Mereka membuatmu mempertanyakan dirimu sendiri. Apakah aku cukup baik? Apakah aku pantas dicintai? Apakah aku berlebihan? Padahal sebelumnya, kamu adalah pribadi yang utuh. Namun bersama mereka, kamu menjadi versi yang rusak, dan mereka menikmatinya, karena mereka merasa lebih tinggi saat kamu lebih rendah. 5. Tidak pernah mau mengakui kesalahan. Satu lagi ciri khas narsistik yang juga dijelaskan Al-Quran, keras kepala dan penolakan untuk mengakui kesalahan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, bertakwalah kepada Allah, maka bangkitlah kesombongan yang menyebabkan dia berbuat dosa. Qis Al-Baqarah 206. Mereka tidak bisa dikritik, mereka selalu punya alasan, selalu punya kambing hitam, dan akan membalikan semua kesalahan kepadamu. Bahkan jika kamu datang dengan hati yang tulus untuk memperbaiki, kamu malah dituduh tidak bersyukur, tidak setia, atau terlalu sensitif. 6. Apakah mereka bisa berubah? Al-Quran tidak menutup pintu taubat bagi siapapun, tapi Allah juga mengingatkan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Qis Ar-Ra'd 11. Artinya, perubahan harus datang dari kesadaran dirinya sendiri. Dan kebanyakan narsistik, karena selalu merasa benar, tidak punya kesadaran itu, mereka tidak merasa perlu berubah, karena mereka pikir yang harus berubah adalah kamu. 7. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Allah memerintahkan kita untuk tidak menjadi zalim dan tidak ridho dizolimi. Jangan kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Qiyas Hud 113. Bila kamu berada dalam hubungan yang penuh manipulasi, kekejaman emosi, dan kehilangan harga diri, maka meninggalkan bukan berarti kamu berdosa. Itu justru bagian dari melindungi dirimu sebagai amanah Allah. Kamu bukan kurang sabar, kamu bukan durhaka. Kamu sedang berjuang menyelamatkan jiwamu dari kehancuran yang terus-menerus. Al-Quran tidak diam. Jangan merasa kamu sendirian. Jangan merasa tidak ada dalil yang membela rasa sakitmu. Al-Quran sudah bicara sejak lama tentang orang-orang yang suka menyakiti, menyembunyikan niat, dan menghancurkan lewat kata dan kuasa. Dan lebih dari itu, Al-Quran juga menyerumu untuk bangkit, untuk pulih, untuk menjadi manusia yang kembali